Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Kali ini saya akan menjelaskan uh, format SKP 2022 bagi Bapak Ibu guru yang akan mengurus kenaikan pangkat periode Oktober. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe dulu, atau Bapak Ibu bisa membagikan channel ini agar saya lebih bersemangat lagi menghadirkan informasi terbaru berkaitan dengan guru dan atau berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini format SKP 2022 berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk SKP 2022 sesuai dengan aturan terbaru itu terdiri dari dua, yaitu SKP kuantitatif dan kualitatif. Dan formatnya nanti sebentar saya akan bagikan di kolom deskripsi, tinggal Bapak Ibu mendownloadnya dan Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, shift paling pertama kalau Bapak Ibu buka, yaitu Bapak Ibu harus menentukan matriks pembagian peran dan hasil. Nah, matriks pembagian peran dan hasil ini seyogianya dibuat oleh pimpinan Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah, berdasarkan pembagian atau SK pembagian tugas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat format yang lain daripada ini. Yang penting bisa memuat sasaran kinerja utama atasan yang diintervensi, kemudian sasaran kinerja Bapak Ibu yang akan disusun. Ya, dan di sini saya sudah ada memuat juga aturan ya pembuatan matriks peran hasil, matriks pembagian peran dan hasil. Bapak Ibu tinggal pelajari sendiri berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita masuk pada sasaran kinerja pegawai. Ini formatnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tinggal mengeditnya menyesuaikan dengan data Bapak Ibu, pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja atau kepala sekolah. Kemudian di kolom ini Bapak Ibu memuat rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ya, kalau sekolah kami untuk kepala sekolah, yaitu redaksinya meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan pada SMA Negeri 1 Pabirwai sesuai ketentuan. Kemudian saya sebagai salah satu guru, rencana hasil kerja utama yaitu dokumen program perencanaan pembelajaran atau tersedianya dokumen program perencanaan pembelajaran, laporan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, dan seterusnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian aspek-aspeknya yaitu ada kuantitas dan indikator kinerja individunya, yaitu jumlah laporan perencanaan pelaksanaan mengajar atau RPP. Nah, targetnya silakan Bapak Ibu sesuaikan berapa RPP yang Bapak Ibu targetkan dalam 1 tahun. Bisa juga dalam satu dokumen saja ya, tetapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu memuat dokumen RPP-nya itu dalam setahun. Katakanlah ada 20 atau ada 10 RPP yang Bapak Ibu bisa buat. Ada juga contoh lain yang saya buat di sini Bapak Ibu, yaitu ada ini ya, targetnya ada 22 dokumen atau 22 RPP. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan menyesuaikan sasaran kinerja utamanya ya. Ada lagi mungkin yang ditambahkan menjadi wakil kepala sekolah atau apa begitu bisa. Atau bisa dimuat di tugas tambahan Bapak Ibu. Di bagian tugas tambahan ini nanti Bapak Ibu tinggal lihat sendiri contoh yang saya berikan. Namun jika Bapak Ibu mau tambahkan yang lain sesuai dengan pembagian tugas Bapak Ibu, silakan ditambahkan. Nah, hal yang berikut Bapak Ibu,
aturannya ya Bapak Ibu, itu hasil kerja utama adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat kualitas tinggi, sedangkan hasil kerja tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat kualitas rendah ya. Contoh, pejabat penilai kinerja menetapkan tingkat prioritas untuk rencana hasil kerja dalam kategori tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal berkomunikasi dengan pimpinan mana yang masuk utama dan mana yang masuk tambahan. Bapak Ibu tentukan aspeknya, ada kuantitas, kualitas, dan waktunya seperti ini Bapak Ibu. Intinya kuantitas berarti jumlah dokumen atau kegiatan yang akan direncanakan dalam 1 tahun itu. Sedangkan kualitasnya Bapak Ibu yaitu menggunakan persentase. Bisa 90% sampai 100% targetnya. Kemudian waktunya yaitu 12 bulan. Nah, di bawah kolom ini Bapak Ibu ada kolom perilaku kerja. Perilaku kerja itu terdiri dari ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kolom berikutnya itu berdasarkan perilaku kerja ini ada ekspektasi khusus pimpinan. Nah, ekspektasi pimpinan ini bisa Bapak Ibu gunakan ini juga, atau bisa menggunakan redaksi yang lain, atau ada contoh lain juga. Bisa ini pimpinan Bapak Ibu yang memuat ya. Jadi bisa contoh di sini untuk berorientasi pelayanan bisa terbuka terhadap masukan atau kritikan. Akuntabel bisa disiplin jam masuk dan jam pulang kerja, dan disiplin berpakaian dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang menjadi ekspektasi dari pimpinan Bapak Ibu. Begitupun untuk perilaku kerja yang lainnya, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu lampiran SKP. Nah, di bagian lampiran SKP ini ada dukungan sumber daya. Kalau kita baca aturannya Bapak Ibu, bagian tahap ini setelah disepakati apa hasil kerja dan perilaku kerja yang diharapkan pimpinan dari seorang pegawai, pimpinan dan pegawai selanjutnya berdialog untuk menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban. Sumber daya itu Bapak Ibu bisa sumber daya yang dibutuhkan itu ada sumber daya manusia, anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, dan atau sarana dan prasarana. Nah, dalam hal sumber daya yang dibutuhkan tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan namun tidak terrealisasi, maka pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi. Jadi berdasarkan sumber daya ini nanti menjadi penilaian dari pimpinan untuk menentukan ekspektasi yang diharapkan. Kemudian skema pertanggungjawabannya yaitu pimpinan dan pegawai juga harus menyepakati waktu pelaporannya. Bisa memuat kapan ya, apakah di pelaporannya setiap hari, bulanan, tahunan, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi apabila tidak sesuai dengan harapan, maka bisa terdiri dari dua bentuk konsekuensinya. Bisa konsekuensi positif, bisa konsekuensi negatifnya. Nah, konsekuensi positif dapat berupa penghargaan kepada pegawai atau kepada Bapak Ibu guru, dan konsekuensi negatifnya bisa berupa pemberian teguran dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita masuk pada evaluasi kinerja kuantitatif ini. Formatnya ini nanti secara otomatis akan terisi sebuah ini Bapak Ibu kalau di bagian sasaran kinerja Bapak Ibu sudah mengisi data Bapak Ibu. Kemudian ada kurva, juga akan secara otomatis modelnya seperti ini Bapak Ibu. Dan hasil kerjanya ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Kemudian kolom berikutnya ada rencana hasil kerja, ada aspek, ada indikator review, target yang tadi Bapak Ibu sudah muat. Kemudian realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tinggal memuat realisasinya berapa ya, kuantitas dan presentasi kualitasnya, waktunya juga Bapak Ibu muat. Dan di bagian bukti dukung Bapak Ibu bisa memuat
dokumen berdasarkan penelitian pimpinan. Atau Bapak Ibu bisa membuat bukti-bukti dokum dalam Google Drive ya, atau di YouTube atau di media sosial lainnya. Tinggal Bapak Ibu sertakan linknya di bagian ini. Nah, ini bisa seperti ini Bapak Ibu ya, realisasinya ya, ada umpan baliknya juga ya, dari pimpinan di bagian ini. Umpan balik bisa bagus, sudah aman, baik, pertahankan, dan seterusnya. Itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan nanti. Modelnya seperti ini. Kemudian di bagian di bagian ini Bapak Ibu, rating hasil kerjanya itu bisa di atas ekspektasi, bisa sesuai ekspektasi, bisa juga di bawah ekspektasi. Itu tergantung dari pimpinan Bapak Ibu memberikan penilaian. Kalau saya punya ini sesuai ekspektasi. Nah, kemudian kepala sekolah atau pimpinan juga bisa memuat ekspektasi khusus pimpinan, ya, umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu. Begitupun ada rating perilaku kerjanya, itu apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Dan predikatnya ada baik, ya, sangat baik, atau kurang. Itu tergantung dari pimpinan Bapak Ibu. Nah, untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu minimal predikatnya adalah baik, dan rating perilaku kerjanya harus sesuai dengan ekspektasi, tidak boleh di bawah ekspektasi. Nah, hal yang terakhir Bapak Ibu, ini dokumen evaluasi kinerja pegawai ya. Dokumen evaluasinya akan secara otomatis berdasarkan SKP dan hasil kinerja Bapak Ibu, otomatis ini. Dan yang menjadi dokumen dari SKP 2022 ini hanya 3 ini Bapak Ibu, yaitu SKP, lampiran SKP, dan evaluasi kinerja kuantitatif. Dengan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini yang SKP kuantitatif ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga SKP kualitatif ya. Ini. Saya waktu pengusulan bulan November yang lalu diminta juga SKP kualitatifnya. Tidak akan lengkap kalau Bapak Ibu hanya menyertakan SKP 2022 kuantitatif. Nah, ini formatnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nanti saya akan muat di link deskripsi bagian ini. Hampir sama Bapak Ibu, hanya ini adalah SKP kualitatif, dan yang di print hanya adalah, atau yang disertakan yaitu ya SKP kualitatif, lampiran SKP, evaluasi kinerja kualitatif, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan mengenai SKP kuantitatif dan kualitatif 2022 sebagai syarat pengusulan kenaikan pangkat periode Oktober. Khusus kami pegawai Pemprov NTT Bapak Ibu, BKD sudah menyediakan satu aplikasi namanya Si Kinerja, aplikasi berbasis online, dan itu sangat membantu sekali untuk kami menyusun SKP terbaru berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Namun pasti Bapak Ibu yang berada di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka bisa menggunakan format Excel ini. Ataupun Bapak Ibu yang masih bingung dengan aplikasi Si Kinerja, namun sudah terdesak dengan pengusulan kenaikan pangkat, bisa menggunakan SKP dalam format Excel ini. Ini lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengedit. Dan saya sendiri sudah menggunakan SKP ini dan sudah disetujui oleh dinas, dan sudah tinggal menunggu hasil pengusulan kenaikan pangkat.
Jadi ini saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya atas channel ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.